warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baiklah nak, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa sih kita belajar bilangan berpangkat ini? Nah, dalam peternakan, bilangan berpangkat digunakan untuk memprediksi hasil ternak dengan menggunakan konsep rasio. Sedangkan dalam ilmu fisika, konsep perpangkatan digunakan untuk mencari induksi magnetik suatu kumparan magnet. Dalam kimia, konsep perpangkatan digunakan untuk mencari kadar pH dalam larutan. Sampai di sini paham ya kenapa kita harus belajar bilangan berpangkat? Oke, mari kita mulai. Bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah suatu bilangan yang digunakan untuk menyederhanakan penulisan serta penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor perkalian yang sama. Contohnya, misalnya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, 3 dikalikan dengan dirinya sebanyak 6 kali. Oke, ini ada sebanyak 6 kali. Nah, untuk menyederhanakannya, kita tulis sebagai 3 pangkat 6. Nah, jadi bilangan berpangkat ini gunanya untuk menyederhanakan. Adapun bentuk umum dari bilangan berpangkat, bentuk umumnya yaitu A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A kali seterusnya. Nah, A-nya ini dikalikan sebanyak N kali. Sebanyak N kali. Nah, inilah definisi dari bilangan berpangkat, di mana N-nya ini disebut sebagai N-nya ini disebut sebagai eksponen. Nah, kita langsung masuk ke contoh ya. Contohnya misalnya 4 pangkat 3. Nah, artinya 4 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 4 sebanyak 3 kali. Oke. 4 kali 4 16, kemudian dikali 4 lagi sama dengan 64. Jadi 4 pangkat 3 itu sama dengan 64. Contoh lagi nih. Misalnya 2 pangkat 5. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali dengan dirinya sendiri sebanyak 5 kali. Nah, nih 45. Oke, pas ya. Nah, 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 dikali 2 32. Jadi 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Sampai sini paham ya? Selanjutnya, kita masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat bilangan berpangkat. Oke. Nah, ada 3 sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, A pangkat M dikali dengan A juga pangkat N sama dengan A pangkat, nah pangkatnya dijumlah M ditambah N, jadi pangkatnya ditambahkan dengan syarat bilangannya sama-sama A ya. Jadi bilangannya itu koefisien itu harus sama. Oke. Nah, kita masuk ke contoh. Contohnya misalnya 2 pangkat 2
dikali dengan 2 pangkat 3. Jadi koefisiennya harus sama, itu sama-sama 2. Jadi 2, lihat sifatnya, pangkatnya ditambah, berarti 2 ditambah 3. Sama dengan 2 pangkat 5. 2 tambah 3 kan 5. Oke, berapa 2 pangkat 5? 32. Nah, sekarang kita buktikan, benar nggak sih hasilnya 32 secara manual ya? 2 pangkat 2 itu berapa? 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Oke. Nah, 4 kali 8 sama dengan 32. Sama ya hasilnya. Jadi terbukti nih sifat yang pertama ini benar. Yaitu A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Oke, kita masuk ke contoh lagi. Misalnya 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 3. Oke, atau jangan 3 deh, kita ganti misalnya jadi 4. Nah, oke, berarti 3 pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 3 pangkat 6. Oke, 3 pangkat 6 itu sama dengan 729. Nah, sekarang kita mau buktikan secara manual nih. Benar nggak sih hasilnya 729? 3 pangkat 2 itu 9 dikali 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu berapa? Iya, benar. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Oke, 9 dikali 81. 9 kali 80, 729. Oke. Benar ya, jadi terbukti benar sifat yang pertama. Oh ya, ada yang kelupaan. Nah, ini syaratnya, koefisiennya, bilangannya atau huruf A-nya. Nah, nilai A ini tidak boleh 0 ya. Jadi A tidak boleh 0, tidak sama dengan 0. Nah, ini berlaku untuk ketiga sifat. Oke, selanjutnya kita belajar sifat yang kedua dari perpangkatan. Nah, yang kedua itu sifatnya adalah A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Jadi sekarang dibagi. Nah, kalau tadi di penjumlahan dia ditambah, nah kalau di pembagian maka pangkatnya dikurang. M dikurang N. Oke. Nah, dengan catatan A tidak boleh sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke contoh. Contoh misalnya, misalnya 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 2. Nah, berarti 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 4. Berapa? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Oke. Bisa ya, paham ya, gampang banget. Sekarang kita buktikan secara manual. 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu sama dengan 64 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 4. 64 kita bagi 4 sama dengan ya 16. Oke. Nah, ini. Jadi terbukti benar sifat yang kedua. Nah, ini sama hasilnya, sama-sama 16. Oke, selanjutnya selanjutnya kita langsung masuk ke sifat yang ketiga. Yang ketiga sifatnya yaitu A pangkat M. Nah, ini dipangkatkan lagi dengan N. Nah, ini hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Jadi, kalau pangkatnya dipangkatkan lagi, dia pangkatnya kedua pangkat itu dikali. Itu dia sifatnya. Oke, contoh. Kita langsung masuk ke contoh. Misalnya, 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan misalnya 3. Nah, ini menjadi 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Ini dia, inilah sifat perpangkatan yang ketiga. Oke. Sekarang kita buktikan. 2 pangkat 2
dipangkatkan lagi dengan 3. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, 4 dipangkatkan lagi dengan 3. 4 pangkat 3 itu sama dengan 60. 4 kali 4 kali 4 itu sama dengan 4 kali 4. 16 kali 4 sama dengan 64. Sekarang kita buktikan apakah 2 pangkat 6 sama dengan berapa 2 pangkat 6? Iya, 2 pangkat 6 juga 64. Nah, hasilnya sama. Jadi terbukti benar ya sifat yang ketiga ini, bahwa A pangkat M pangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Sampai sini paham ya? Oke. Sekarang Ibu mau kasih soal latihan. Langsung kalian kerjakan. Yang pertama, 2 pangkat 7 hasilnya berapa? Oke. Kemudian yang kedua, misalnya 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 5 sama dengan berapa? Kemudian yang ketiga, 3 pangkat 7 dibagi dengan 3 pangkat 3 hasilnya berapa? Yang keempat, 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2 hasilnya berapa? Oke, silakan dikerjakan, Ibu tunggu hasilnya. Baik, mari sama-sama kita ingat kembali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama tadi kita sudah belajar mengenai bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah bilangan yang digunakan untuk menyederhanakan suatu bilangan yang memiliki faktor perkalian yang sama. Misalnya 3 pangkat 6. Nah, itu digunakan untuk menyederhanakan bentuk perkalian 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Baik, nah sampai sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan mudah. Kita lanjutkan pembelajaran kita minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.